Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Deniati selaku dosen pengampu manajemen retail. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari observasi yang telah kami lakukan pada salah satu perusahaan retail, yaitu K3 Mart yang ada di Mer Surabaya. Di sini analisis observasi yang kami lakukan fokus pada Customer Relationship Management. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ika Adelia Susanti, MPM 016. Perkenalkan nama saya Ilham Setivian, MTM 031. Saya Levana Gustabel dengan NPM 242. Saya Amanda Febiola Sihombing, NPM 246. Saya Dinda Rahmanatarina, NPM 261. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjutnya oleh rekan saya. Baik, untuk pertama ini adalah tentang profil dan segmentasi pelanggan dari K3 Mart. K3 Mart seperti yang kita ketahui adalah jaringan minimarket yang mengusung konsep modern dengan pertentuhan budaya Korea. Sebuah minimarket pesaing dari Indomaret dan inovasi dari Indomaret dan Alfamart. Visi yaitu menjadi destinasi kuliner dan retail terdepan yang menawarkan pengalaman otentik dan interaksi ala Korea. Terus misi menyediakan produk Korea berkualitas, pengalaman belanja di uh, do it yourself dan suasana ala Korea. Deskripsi perusahaan produknya ada produk dan layanan. Produknya makanan siap saji seperti ramen-ramenan, makanan kemasan, terus kosmetik, merchandise, K-pop, serta stasiun masak mandiri. Rata-rata makanan yang dijual di K3 Mart itu adalah produk-produk dari Korea, yang mana K3 Mart ingin mengusung konsep eksklusif untuk budaya dan kuliner Korea. Lalu target pasarnya itu adalah segmentasi pasar anak muda usia 15 sampai 29 tahun, penggemar budaya Korea, pencari pengalaman kuliner unik, dan komunitas sosial. Lalu target utamanya itu adalah penggemar budaya Korea dan trend seeker dari kalangan anak muda, mahasiswa, dan ibu-ibu independent woman yang masih muda. Terus target sekundernya yaitu adalah socializer dan pencari pengalaman kuliner unik. Strategi pemasarannya yaitu ketika aktif media sosial di TikTok. Seperti yang kita ketahui bahwa TikTok rata-rata eh, penggunanya adalah mayoritas orang muda, terus influencer menggunakan cara tematik dan workshop do it yourself. Lalu ada juga positioning ketika Mart sebagai minimarket otentik Korea yang menawarkan pengalaman berbelanja interaktif dan kuliner do it yourself. Lanjut. Lalu di sini ketiga Mart fokusnya di kota-kota besar seperti yang sudah tertera di situ. Lalu keunggulan posisinya yaitu adalah authenticity, di mana fokus dari ketiga Mart yaitu adalah menghadirkan berbagai macam produk Korea baik dari makanan, minuman, Polaroid, cenderamata dan lain-lain sebagainya. Terus interactive experience yaitu menciptakan pengalaman berbelanja sekaligus pengalaman memasak secara langsung pada Katigamet Station. Terus community hub yaitu adalah tempat berkumpulnya anak muda. Katigamet menyediakan banyak tempat duduk yang nyaman sekali dengan desain tata letak dan tempat yang sangat trendy dan modern sekali. Terus karena desain yang tadi modern, itu membuat desain itu Instagramable dan sangat cocok untuk dijadikan sosialita di media sosial. Terus statementnya ketiga adalah convenience store yang menawarkan gaya hidup modern Korea melalui produk otentik dan pengalaman kuliner DIY yang seru dan berbeda dari tempat yang lain. Lanjut.
Terus di sini terdapat empat pilar dari strategi akuisisi pelanggan ketiga Mart, yaitu yang pertama ada dominasi media sosial konten viral. Di sini ketiga Mart fokus menggunakan TikTok, Instagram untuk media promosinya. Lalu dia juga tidak lupa menggunakan influencer untuk menarik pasar. Terus yang selanjutnya pengalaman di dalam toko, yaitu seperti kita ketahui secara tidak langsung dengan menggunakan pengalaman yang berbeda dari minimarket lainnya, hal ini bisa membuat sebagai alat pemasaran secara tidak langsung. Terus yang ketiga, pilar lokasi strategis, di mana K3 Mart selalu hadir di tempat-tempat yang sangat strategis karena yang seperti diketahui bahwa target dari K3 Mart itu adalah para kalangan menengah ke atas. Jadi lokasinya strategis untuk orang pulang kerja atau kuliah. Lalu pemasaran dari mulut ke mulut. K3 Mart rutin setiap bulannya untuk melakukan kegiatan door to door di perumahan-perumahan. Lalu alur akuisisinya yaitu adalah untuk memunculkan penasaran, lalu memunculkan daya tarik. Yang ketiga, memunculkan kunjungan pertama lewat daya tarik atau FOMO. Terus yang keempat, pengalaman dan kreasi konten. Ketika udah sampai di tempat, pasti akan memunculkan pengalaman dan nantinya orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman itu akan mempunyai rasa untuk berbagi lewat media sosial, baik itu lewat foto ataupun sekedar untuk sosialita Instagram. Lanjut. Selanjutnya ini strategi retensi dan loyalitas pelanggan. Strategi retensi ini member ketiga Mart mendapatkan potongan harga 5% untuk produk tertentu seperti odeng dan cup ice, serta dapat mengumpulkan poin dari pembelian bundling yang bisa ditukar dengan makanan atau voucher menarik. Kemudian untuk loyalitas pelanggannya, staf ketiga Mart membangun hubungan dekat dengan pelanggan tetap, bahkan mengenal nama mereka secara langsung dan menciptakan suasana belanja yang lebih akrab dan personal. Selanjutnya, personalisasi dan penggunaan data pelanggan. K3 Mart belum mencatat data pelanggan secara individual dan lebih fokus pada data penjualan agregat. K3 Mart memanfaatkan data penjualan agregat untuk mengidentifikasi produk yang cepat terjual atau fast moving maupun kurang diminati atau slow moving, sehingga pengelolaan suplai barang dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Oke, selanjutnya saluran komunikasi dengan pelanggan pada K3 Mart. Berdasarkan hasil wawancara kami, K3 Mart saat ini belum menggunakan banyak saluran komunikasi digital seperti WhatsApp call center atau email untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Namun mereka cukup aktif menggunakan Instagram, terutama untuk menginformasikan rekrutmen atau promosi. Untuk komunikasi langsung, K3 Mart sangat mengandalkan interaksi tatap muka di offline store. Jadi, misalkan ada komplain dari pelanggan, karyawan akan tetap bersikap profesional sehingga hubungan personal juga terbangun cukup baik. Dan karyawan bahkan hafal nama beberapa pelanggan tetap, terutama yang sudah menjadi member. Next. Selanjutnya dari sisi teknologi, K3 Mart sudah menggunakan sistem point of sales atau POS yang terhubung ke pusat. Sistem ini mencatat semua transaksi, lalu secara otomatis digunakan untuk pemantauan stok dan pengiriman barang dari pusat. Jadi mereka tidak perlu order manual karena data penjualan langsung terbaca sistem. Sistem ini juga membantu identifikasi produk yang cepat habis atau yang kurang laku. Jadi meskipun K3 Mart ini belum memakai software CRM yang seperti perusahaan-perusahaan lain, tetapi mereka sudah menjalankan prinsip-prinsip CRM dalam skala sederhana. Lalu selanjutnya ada konsep 3 tahap CRM, yaitu akuisisi, retensi, dan loyalitas. Yang pertama ada akuisisi, yaitu dengan menarik pelanggan baru dengan promosi harga, diskon pembukaan, dan media sosial lokal. Pemasangan spanduk di area padat lalu lintas yang dekat dengan jalan mer untuk menarik perhatian pelanggan baru. Lalu ada pemberian pengalaman belanja pertama yang cepat, bersih, dan informatif. Next. Lalu yang kedua ada retensi, yaitu menerapkan program poin belanja atau member card
mengirimkan promo berkala berdasarkan histori belanja pelanggan, menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan ramah. Lalu yang ketiga ada loyalitas, yaitu menawarkan level member seperti Silver, Gold, Platinum dengan insentif khusus, memberikan hadiah ulang tahun atau voucher belanja rutin, melibatkan pelanggan dalam survei dan event komunitas. Next. Lalu yang selanjutnya ada CRM berbasis teknologi atau eCRM, yaitu menggunakan sistem pos digital untuk menyimpan data transaksi pelanggan, menerapkan aplikasi keanggotaan digital atau kartu member, mengintegrasikan WhatsApp bisnis untuk komunikasi promo dan layanan pelanggan, menganalisis perilaku belanja pelanggan menggunakan dashboard laporan penjualan, lalu mempermudah checkout dengan sistem QR scan dan pembayaran cashless. Lalu ada customer lifetime value, menghitung nilai pelanggan jangka panjang berdasarkan frekuensi atau nominal belanja, meningkatkan CLF dengan memberikan pengalaman belanja yang konsisten dan memuaskan. Lalu ada mengurangi biaya promosi dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, menargetkan pelanggan bernilai tinggi dengan penawaran eksklusif, meningkatkan margin keuntungan dengan upselling dan cross-selling produk. Lalu ada strategi relationship marketing. Yang pertama, membangun hubungan emosional antara toko dan pelanggan, memberikan layanan yang personal, misalnya menyapa pelanggan dengan nama saat check out, menyediakan rak khusus rekomendasi produk favorit pelanggan tetap, mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai pusat dari strategi pemasaran, dan yang terakhir ada menjadikan pelanggan sebagai mitra bukan sekedar pembeli. Lalu berikutnya di sini ada strategi perbaikan dan inovasi. Untuk masalah yang pertama yang dihadapi oleh K3 Mart, yaitu tata letak toko membingungkan bagi pelanggan baru. Lalu solusi yang dapat kami usulkan yaitu mendesain ulang denah toko berdasarkan kategori produk seperti food, non-food, dan kebutuhan harian dengan signature yang jelas. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi belanja, mempercepat waktu pencarian produk. Lalu untuk masalah yang kedua yaitu layanan pelanggan kurang responsif. Solusi yang dapat diusulkan yaitu menerapkan pelatihan rutin staff dan menempatkan customer service point. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat citra toko. Next. Lalu untuk masalah yang ketiga yaitu promosi tidak tepat sasaran. Lalu yang dapat kami usulkan yaitu menggunakan WhatsApp bisnis dan database pelanggan untuk mengirim promo berdasarkan riwayat belanja oleh pelanggan K3 Mart dan hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan efektivitas promosi dan konversi pembelian. Lalu untuk masalah yang terakhir yaitu kurangnya inovasi dalam pelayanan, yang bisa kami usulkan yaitu terapkan layanan belanja cepat dengan rak self service dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan K3 Mart, dan hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan sibuk. Next. Lalu tools digital yang disarankan yaitu pertama ada tools loyalty app. Fungsinya itu sebagai member digital atau sistem poin. Rekomendasinya itu bisa Stamp, Loyalty Plus, atau aplikasi custom. Lalu ada WhatsApp Business. Itu fungsinya untuk mengirim promo otomatis atau respon customer service dengan rekomendasi integrasi dengan kontak, Zoko, atau Wuwa. Lalu ada dashboard analitik, yaitu untuk monitoring penjualan dan stok. Bisa menggunakan Google Data Studio, Excel, atau Post Export. Lalu yang terakhir ada feedback tools. Gunanya untuk kuesioner digital, itu bisa pakai Google Form, atau QR, Distruk, atau Kasir. Next. Lalu, simpulan yang dapat kami simpulkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dapat disimpulkan bahwa K3 Mart Mer Surabaya telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar Customer Relationship Management atau CRM, khususnya dalam membangun pengalaman belanja yang otentik, menarik, dan berorientasi pada pelanggan muda pecinta budaya Korea.
Strategi seperti program member, pendekatan personal oleh staf, serta pemanfaatan media sosial telah menjadi kekuatan utama dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Namun penerapan CRM masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem digital terintegrasi. Padahal potensi pelanggan loyal dan nilai ekonomis dari mereka atau customer lifetime value cukup tinggi jika dikelola secara strategis dan konsisten. Next. Lalu rekomendasi yang dapat kami berikan untuk pengembangan K3 Mart ke depan, yaitu yang pertama, menggunakan sistem CRM digital berbasis aplikasi atau web untuk mencatat transaksi, preferensi belanja, dan memberikan promosi personal yang relevan. Yang kedua, segmentasikan pelanggan berdasarkan profil dan riwayat belanja, lalu kirim promosi via WhatsApp atau email secara otomatis dan terjadwal. Yang ketiga, buat denah yang intuitif dengan pembagian zona produk yang jelas, food, beverage, atau non-food, disertai papan petunjuk dan visual yang menarik. Yang keempat, adakan pelatihan berkala seputar pelayanan pelanggan, digital literasi, dan manajemen keluhan, dan sertakan sistem reward untuk karyawan berprestasi. Dan yang terakhir, gunakan sistem poin digital yang bisa dicek dan ditukar dengan mudah oleh pelanggan, dan buat jenjang keanggotaan seperti silver, gold, platinum untuk memotivasi pembelian berulang. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.